Sebab orang yang dengki, salatnya akan dihancurkan oleh Allah. Orang yang puasa dengki juga akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala amal ibadahnya. Laki-laki ini masuk surga dengan berpuasa. Makanya saudara-saudara, tumbuhkan minat untuk senantiasa berpuasa dengan baik, dengan benar, karena dengan berpuasa ini bisa masuk surga. Satu ketika seorang laki-laki menghadap Rasulullah SAW. Lalu dia bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Ara'aita idza shallaitul maktubah?" Bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah? Saya tidak pernah meninggalkan salat wajib. Wa sumtu Ramadan, dan saya tidak pernah meninggalkan puasa wajib di bulan Ramadan. Wa ahalaltul halal, dan saya menghalalkan yang halal. Wa haramtul haram, dan saya haramkan yang haram. Udkhul jannah, wahai Rasulullah, apakah saya masuk surga? Rasul menjawab, "Na'am." Ya. Itu kan sangat praktis. Hanya 4 amalan. Yang pertama salat wajib, yang kedua puasa wajib, yang ketiga yang halal dihalalkan, yang keempat yang haram diharamkan. Itulah modal masuk surga. Sangat mudah, sangat praktis. Makanya kalau bapak-bapak dan ibu-ibu melihat ada seseorang, dia datang ke masjid, pas dia masuk masjid setelah qomat, dia sholat 4 rakaat, duhur, asar, isya bersama imam, subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat. Setelah itu assalamualaikum warahmatullah, pulang. Dia salam 2 kali, pulang. Dia puasa hanya bulan Ramadan. Dia tidak pernah puasa sunat. Dia tidak pernah puasa Yaumul Bid, hari-hari putih. Dia tidak pernah puasa Arafah. Dan dia tidak pernah makan yang haram. Tapi dia bisa masuk surga. Maka oleh karenanya, walaupun amal ibadah wajib, salat wajib yang kita amalkan, kita jaga salat itu. Salat yang kita jaga benar-benar sesuai dengan contoh, benar-benar sesuai dengan perintah. Sebab pekerjaan yang paling rumit yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah bagaimana kaifiat salat. Sampai Rasul naik ke atas mimbar. Mimbar Rasul panjang, nggak sama dengan mimbar kita hari ini. Rasul berdiri, Rasul mencontohkan. Yang dicontohkan oleh Rasul dari takbir, Allahu Akbar, setentang dengan telinga atau setentang dengan bahu. Telapak tangan menghadap ke arah kiblat. Lalu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Yumna alal yusra ala sadrihi. Sampai selesai Rasulullah mengajarkan bagaimana kaifiat salat kepada sahabat. Rasulullah mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku salat. Maka jangan kita ciptakan adegan-adegan salat itu yang enggak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, yang tidak ada contoh, yang tidak ada perintah. Kalau kita amalkan yang tidak ada contoh, tidak ada perintah, itu semuanya tidak diterima oleh Allah SWT. Semuanya tidak dikabulkan. Sebab Rasul sudah ingatkan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak ada perintah, tidak ada contoh, tidak ada guru, tidak diajarkan oleh Nabi, maka amalan itu akan tertolak. Maka mari kita sholat yang benar, supaya kita bisa menjadi modal masuk surga. Kemudian yang kedua, puasa yang benar. Pada saat kita berpuasa, jangan makan yang haram, jangan makan yang halal. Yang syubhat sekalipun, yang kita ragu, tinggalkan. Kemudian, pada saat kita melaksanakan puasa, hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Bagaimana mengupat, mencela, meribah, namimah, iri, dengki, memakan yang haram, memakan riba, berhubungan dengan rentenir, kita tinggalkan. Supaya apa? Supaya amal ibadah puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang kita makan walaupun sedikit,
walaupun kurang kalori, walaupun kurang gizi, walaupun kurang vitamin, kita jaga, kita usahakan, jangan yang haram. Yang kita makan yang halal. Sebab makanan yang kita makan yang halal akan menjadi darah, akan menjadi daging, akan menjadi energi positif dalam tubuh kita, akan merangsang jiwa kita, akan merangsang naluri kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tergerak lidah kita untuk senantiasa mohon ampun dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah saudara-saudara kaum muslimin sekalian untuk mendapatkan surga. Cuma salat wajib, puasa wajib, kemudian yang halal kita halalkan, yang haram kita haramkan, insya Allah kita akan mulus menuju kepada Allah dan berhadapan dengan Allah dalam surga. Yang terakhir adalah hati. Sebab orang yang dengki, salatnya akan dihancurkan oleh Allah. Orang yang puasa dengki juga akan dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amal ibadahnya. Semoga ada manfaat, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.